Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di mata kuliah ekonometrika. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan tentang metodologi ekonometrika, tetapi masih mungkin banyak pertanyaan dan teman-teman belum memahami secara utuh. Itu buktinya diskusi yang terjadi di grup itu dinamis sekali dan banyak yang menanyakan tentang apa itu pernyataan teori dan bagaimana spesifikasinya dan seterusnya sampai ke 8 langkah itu. Maka hari ini saya harus memberikan penjelasan tambahan agar pemahaman tentang metodologi ekonometrika ini lebih utuh. Selain nanti hari ini juga kita akan membahas atau paling tidak mengenalkan dengan tentang tools yang ada di ekonometrika, yaitu EViews itu sendiri. Baik, langkah-langkah kemarin seperti ini ya, 8 tahapan ini, sehingga teman-teman harus ya tidak hanya menghafal tetapi nanti harus memahami. Bagaimana memahami? Silakan disimak baik-baik video pada kali hari ini. Baik, yang pertama kita misalkan dalam ilustrasi tahapan metode ini, yang pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis. Saudara-saudara tentu sudah mendapatkan mata kuliah mikro dan makro, terutama kalau ini kita contohkan di makroekonomi, tentang teori marginal propensity to consume atau MPC ya. Teman-teman, MPC itu apa? Nah, ini harus dibuka lagi buku-buku tentang makroekonomi ya. Nah, mungkin saya jelaskan di sini. Yang jelas dalam hal ini kita ilustrasikan tentang MPC atau marginal propensity to consume, yaitu laju perubahan konsumsi untuk setiap penambahan 1 unit rupiah pendapatan. Sehingga MPC ini berada antara 0 dan 1. Sehingga dalam teori propensity to consume ini sebagai ilustrasi kita punya pernyataan nih, punya hipotesis nih bahwa MPC berada pada antara 0 dan 1 setiap penambahan 1 rupiah gitu. Ini ilustrasinya misalkan di Indonesia dan kita menggunakan mata uang rupiah gitu ya. Ini sebagai ilustrasi pernyataan hipotesis. Nah, dari grafik ini saudara-saudara bisa melihat ya, kita harus membuat semacam spesifikasi model matematikanya. Ini mata kuliah matematika ekonomi, nyambungnya. Kenapa matematika ekonomi? Paling tidak bentuk persamaannya ini saudara-saudara masih harus ingat. Spesifikasi model matematika ekonomi biasanya dijelaskan ini dari teori MPC ini, dilihat dari Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X. X ini apa, Y ini apa, ini keterangannya. Y sebagai pengeluaran konsumsi dan X-nya adalah pendapatan. Beta 1-nya ini intercept, beta 2-nya ini slope. Yang dalam hal ini sebagai MPC-nya nanti. Nilai MPC yang akan kita cari, beta 2 ini. Nah, grafiknya semacam ini. Ini ada X dan Y ya. Beta 1 itu di sini nih, beta 2 di sini. Ini MPC yang akan kita cari. Begitu. Ini spesifikasi model matematik. Intinya model matematik itu belum bersifat stokastik. Artinya dia masih menggunakan hitung-hitungan pasti. Belum stokastik. Tapi kalau model ekonometrik nanti yang di tahapan kedua ini kita sudah menggunakan stokastik. Atau dalam hal ini kalau model matematik dia masih deterministik. Nah, kalau kita menyusun tahapan yang ketiga dari model matematik ke model ekonometrika, dalam hal ini harus berfungsi bentuk samaannya bisa linear. Apakah bisa non-linear? Bisa, tetapi untuk ilustrasi ini kita contohkan yang mudah-mudah dulu, yang linear dulu. Ya, artinya dari fungsi atau model matematik tadi, apa perbedaannya? Ya ini,
error term, atau ada yang menyebut disturbance. Artinya ya ada yang menyimpulkan dengan huruf E, ada yang U begini, monggo itu silahkan, sama-sama benarnya. Yang jelas ini adalah fungsi error term. Error term ini untuk apa? Ya tadi bersifat random atau stokastik itu tadi. Fungsi ekonometrika itu ada sifat stokastik. Stokastik itu apa? Tidak semuanya ditentukan oleh pendapatan atau konsumsi, itu tidak semuanya ditentukan oleh pendapatan. Ada variabel lain atau ada penentu lain yang menjadi pengaruh atau yang menggambarkan perilaku atas konsumsi itu tadi. Modelnya ini probabilistik lah, gitu. Sifatnya stokastik dan dia probabilistik. Artinya kalau kita gambarkan dalam kurva gitu, ini pola konsumsinya dan ini pendapatannya. Nah, ini titik-titik ini menggambarkan bahwa ya pola konsumsi itu seperti ini, kira-kira begitu. Inilah yang disebut model ekonometrika sebagai penjelasan atas tahapan ketiga gitu ya. Intinya kuncinya bahwa error term ini menjadi semacam wajib gitu ya, wajib di dalam model ekonometrika. Kalau di matematika tidak ada. Itu. Kenapa begitu? Karena yang menentukan pola konsumsi, sekali lagi atas teori MPC tadi, marginal propensity to consume tadi, tidak hanya semata-mata dari pendapatan. Kira-kira logika berpikirnya begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan pengumpulan data. Nah, ini ilustrasi lagi untuk memperoleh nilai numerik. Sekali lagi kemarin kan kita bicara bahwa ya ekonometrika tidak bisa lepas dari numerik. Nah, karena memang ya seperti ini kita memang menggunakan pola yang positivistik. Kan begitu kemarin ya. Artinya ya positivism cara berpikir kita kalau ekonometrika. Numerik ini untuk mendapatkan nilai beta 1 dan beta 2 atas model ekonometrika tadi. Nah, kita membutuhkan data dalam hal ini. Ya, maka kita harus mencari data. Nah, kira-kira yang dibutuhkan data apa untuk mencari MPC? Katakanlah kita menggunakan Personal Consumption Expenditure atau PCE. Personal Consumption Expenditure itu biasanya dirilis oleh BPS. Sama apa? Ya, Gross Domestic Product, GDP dalam hal ini. Data tentang Personal Consumption Expenditure dan data Gross Domestic Product. Nah, ini datanya kira-kira kan begitu. Nah, kita sudah punya data. Disinilah fungsi pengumpulan data pada tahapan keempat. Nah, pada tahapan pengumpulan data ini memang ekonometrik itu yang saya pelajari ya, pengalaman saya yang saya pelajari baik dulu di kuliah S1 atau S2, itu lebih dianjurkan atau ditekankan dengan data-data sekunder yang sudah disiapkan oleh pihak tertentu, ya, pihak ketiga lah gitu. Bisa bersifat time series, ini contoh time series. Kalau kemarin ada yang tanya time series, tahunnya ini runtut waktu time series. Ada yang bersifat cross section. Data cross section itu kewilayahan, misalnya se-Jawa Tengah terdiri dari beberapa kabupaten, itu cross section. Ada yang pool data atau data panel. Data panel itu berarti apa? Ya gabungan data time series dengan data cross section. Nah, gitu kira-kira ya, teman-teman. Pengumpulan data. Ya, kalau digambarkan dari data ini kira-kira grafiknya begini gitu. Nah, tahap yang kelima adalah tahap estimasi atas model ekonometrika tadi, bukan yang matematik ya. Yang kita estimasi tentu adalah turunan dari model matematik ke model ekonometrika tadi. Ya, katakanlah kita menggunakan analisis regresi dalam hal ini. Tidak ke kausalitas ataupun korelasi ya. Kita menggunakan analisis regresi. Seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap pola konsumsi, atau dalam hal ini ada PCE terhadap GDP terhadap PCE itu tadi, adalah alat utama yang digunakan untuk memperoleh dugaan koefisien analisis regresinya ini. Dengan metode